Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Gak lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Meskipun semua binatang buas puncak bintang 6 jauh lebih rendah daripada Kinlin Salju, mereka hanyalah binatang buas biasa. Garis keturunan mereka tidak memiliki kebangsawanan seperti Kinlin Salju, tanpa keterampilan bertarung yang luar biasa atau bonus formasi. Menghadapi Xiaoyan dan Zijing yang tak terduga, tidak mengherankan mereka terbunuh. Saat waktu yang tepat, melihat sekelompok monster itu sejenak linglung. Xiaoyan dan Zijing menyerang 5 monster puncak bintang 6 lainnya secepat kilat. Beraninya Anda! Raungan keras menggema di udara bagai sambaran petir. Pemimpin monster iblis itu menghentakkan kaki belakangnya ke tanah dan menyerbu ke arah mereka berdua. Meskipun beratnya seperti gunung, kecepatannya sangat tinggi. Dalam sekejap mata, ia melesat sejauh 100 kaki. Namun jaraknya masih jauh dari Xiaoyan dan yang lainnya. Dan sebelum dia menyerbu Xiaoyan dan Zijing masih bisa melakukan banyak hal. Zijing yang berada di udara menekuk kakinya dan tiba-tiba melompat menuju serigala punggung besi dengan puncak bintang 6. Kemudian sepasang bilah tajam menembus bagian belakang kepala serigala punggung besi. Saat krisis yang mengancam, membuat serigala punggung besi tiba-tiba tersadar dari keterkejutannya. Dengan bulu kuduknya berdiri, ia tiba-tiba memiringkan kepalanya, nyaris menghindari serangan itu, dan memanfaatkan momentum itu untuk berguling berulang kali di udara. Bisakah Anda kabur? Zijing mengangkat tangan kirinya. Bilah tajam itu melesat keluar, menusuk mata serigala punggung besi dengan sangat akurat. Kemudian, bilah tajam itu terbang bebas, kembali ke genggaman Zijing. Saat darah mengucur deras dari mata serigala punggung besi, kepanikan di matanya berganti menjadi keputusasaan yang membingungkan. Dan ia pun roboh dengan suara gedebuk. Ia tak habis pikir bagaimana orang ini bisa menyerang titik terlemahnya dengan akurat saat ia terguling. Saat Zijing menyerang serigala punggung besi, Xiaoyan pun ikut bergerak. Dibandingkan dengan kelincahan Zijing, gerakan Xiaoyan tampak liar dan mendominasi. Dengan dentakan kakinya yang kuat, Xiaoyan melompat tinggi. 888 bayangan berbentuk penggaris menyelimuti 4 monster tingkat puncak bintang 6 lainnya dalam kawanan. Menunjuk ratusan monster, aura yang begitu kuat. Sungguh angkuh. Kawanan itu meraung-raung dan ratusan monster dengan cepat mendekati mereka. Waktu yang tepat, teriak Xiaoyan penuh semangat, dan awan bayangan berbentuk penggaris turun dengan ganas, seperti meteorit api yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Meskipun momentum monster-monster itu dahsyat, Xiaoyan tak memiliki teknik penggaris setinggi 999 kaki yang mendalam. Melancarkan 888 bayangan penguasa, hanya menyisakan raungan kesakitan. Dan mayat-mayat berjatuhan satu demi satu dengan darah berceceran di udara. Melihat pembantaian besar-besaran para monster, keempat monster tingkat puncak bintang 6 itu merasa sangat terhina. Mereka menghancurkan bayangan penguasa yang semakin mengecil, melolong liar saat mereka melompat ke udara disertai embusan bau busuk. Cakar tajam mereka menebas Xiaoyan seperti pisau. Setelah mencapai tingkat penguasaan baru atas teknik tanpa bayangan 1000 kaki, kekuatan Xiaoyan tak tertandingi. Ia tak menghindar maupun mundur. Memegang penguasa abadi api surgawi di dadanya, menangkis semua serangan dari keempat monster tingkat puncak bintang 6 itu. Kemudian, dengan gerakan memutar, ia menghindar ke sisi monster tingkat puncak bintang 6 dan memukulnya keras di perut dengan penguasa yang berat itu. Zijing! Monster tingkat puncak bintang 6 itu terbang menuju Zijing seperti bola yang ditepuk. Menghindari serangan dari beberapa monster di belakang, Zijing menebas dengan pedang kembarnya seperti iblis. Kemudian 2 luka sayatan besar
menjalar dari leher monster tingkat puncak bintang 6 itu hingga ke perutnya, sehingga organ-organ dalamnya berhamburan. Dalam sekejap, ia membunuh 2 monster puncak bintang 6 lagi dan dengan ganas merobek celah besar di kepungan monster itu. Aura ganas dan kekuatannya yang mencengangkan mengintimidasi monster-monster di sekitarnya, sehingga monster-monster yang mengelilingi Xiaoyan dan Ziying secara naluriah mundur. Dan mereka yang berada di luar yang mencoba menutupi celah itu kehilangan keberanian. Namun 3 monster puncak bintang 6 yang tersisa dengan mata menyala-nyala menyerbu ke depan. Cakar mereka yang menembus bulu mereka berkilau seperti baja saat mereka menebas dengan ganas di udara. Kita harus menghancurkan ketiga monster puncak bintang 6 ini sebelum pemimpin mereka tiba. Penguasa abadi api surgawi mengayun dengan sekuat tenaga. Bilahnya berkilauan dengan cahaya dingin, menusuk dengan presisi dan kecepatan. Sunyi dan mematikan. Api tak henti-hentinya. Kepingan salju menari-nari, darah berkilauan. Jeritan menggema dan mayat 3 monster puncak bintang 6 jatuh tak berdaya dari udara. Tepat pada saat itu, pemimpin monster akhirnya tiba. Menghembuskan nafas berat, Xiaoyan memandangi mayat 7 monster tingkat puncak bintang 6. Bibirnya sedikit melengkung. Ini berkat api surgawi yang kuat yang menekan monster-monster itu. Bagaimanapun monster biasa takut api, apalagi api surgawi. Jika tidak, mereka berdua hampir mustahil membunuh 7 monster tingkat puncak bintang 6 dalam waktu sesingkat itu. Saya akan membunuh kalian tanpa tempat pemakaman. Pemimpin monster itu memelototi Xiaoyan dan Ziying dengan kebencian yang membara di matanya. Namun Xiaoyan mengabaikan geraman marah para monster di belakangnya dan berkata dengan nada menghina kepada pemimpin monster raksasa itu. Jika Anda monster tingkat menengah bintang 7, Anda mungkin berhak mengatakan itu. Sayangnya, Anda hanyalah monster tingkat awal bintang 7. Seorang manusia tahap awal bintang 6 berani mengklaim diri saya hanya tahap awal bintang 7. Pemimpin monster itu begitu marah hingga hampir tertawa. Tapi Xiaoyan mengabaikan perasaan pemimpin monster dan dengan dingin berkata, meskipun monster bintang 6 puncak di bawah komando saya musnah dalam sekejap mata, apa Anda masih berpikir manusia tahap awal bintang 7 bisa mengalahkan kami? Saya akan memberi Anda 2 pilihan, mundur atau mati. Arogansi, sungguh arogansi. Kawanan besar itu meraung dan mengepung Xiaoyan, dan mata emas gelap pemimpin monster berubah menjadi merah darah, dan cakarnya yang besar menghantam Xiaoyan dan Ziying. Ini juga merupakan perintah untuk menyerang. Kawanan di sekitarnya meraung dan menyerang, bergabung dengan pemimpin monster dalam serangan kolektif dengan momentum yang mencengangkan. Alih-alih terkejut, Xiaoyan dan Ziying justru senang. Mereka bertukar pandang, saling memahami dan tanpa mempedulikan kawanan yang menyerbu, mereka menyerang ke arah cakar besar pemimpin monster. Kenyataannya, inilah yang diharapkan Xiaoyan. Ledakan kesombongannya sebelumnya dimaksudkan untuk memprovokasi pemimpin monster agar bertindak, memberi mereka kesempatan untuk membunuhnya. Jika tidak, pemimpin monster itu langsung memerintahkan monster lain untuk mengepung dan menyerangnya. Saat itu, Xiaoyan dan rekan-rekannya kemungkinan besar akan kelelahan, bahkan sebelum menyentuh bulu pemimpin itu. Melihat kedua orang itu tidak melarikan diri, melainkan menyerang pemimpin mereka, para monster itu tentu saja menyerang dengan kekuatan yang lebih besar. Namun tepat ketika kaki raksasa pemimpin monster itu hendak meremukkan Xiaoyan dan Ziying, mereka berdua menghindari pukulan itu dengan gerakan memutar yang aneh. Berputar dan meliuk-liuk di sepanjang kaki depan raksasa pemimpin itu, sehingga para monster yang menyerbu di depan berada dalam kesulitan besar. Jadi saat telapak tangan raksasa itu turun, membuat monster-monster terdepan berhamburan mundur. Namun tepat ketika mereka mencapai tepi kaki, mereka melolong dan berguling ke samping. Tak mampu bangkit lagi hingga mereka berhasil menjatuhkan sekelompok monster yang menyerbu dari belakang.
Pada dasarnya, monster tidak secerdas manusia. Soyen melihat sekilas pemandangan itu dan tersenyum tipis. Kemudian beberapa semburan api yang dahsyat meletus dari penguasa abadi api surgawi dan menyatu dengan bila-bila es Ziying untuk menyerang kaki pemimpin monster itu. Sehingga pemimpin monster itu merasakan panas yang menyengat tercampur dingin yang menusuk di kakinya. Dan tak peduli dengan nasib monster lainnya, pemimpin monster itu menyalurkan rokinya dan sisik-sisik di kakinya terayun terbuka. Sisik-sisik seukuran payung berdiri tegak seperti bilah pedang, meninggalkan bekas putih pada senjata Xiaoyan dan Ziying dengan suara logam yang tajam. Xiaoyan diam-diam merutkan kening dan melihat cakar raksasa lain menyapu ke arahnya, sehingga dia dan Ziying mundur lebih dari 3 kaki. Dengan raungan rendah, pemimpin binatang iblis memanfaatkan kesempatan untuk mengejar dan berulang kali memancakar dengan cakar yang besar, tidak memberi Xiaoyan dan Ziying kesempatan untuk mendekat. Kedua sosok itu melayang seperti hantu, menghindar dan bergerak di antara cakar pemimpin binatang iblis. Meskipun cakarnya kuat, jaraknya selalu hanya sehelai rambut. Semakin marah pemimpin binatang iblis, semakin ia tidak peduli. Dengan raungan rendah yang penuh amarah, ia mencakar dengan cakarnya secepat badai. Meskipun keduanya masih selamat, tetapi binatang-binatang di sekitarnya sengsara. Mereka tidak punya cara untuk menghindar di tengah kerumunan. Mereka tersapu oleh badai cakar raksasa pemimpin binatang iblis. Kulit mereka robek dan anggota tubuh mereka patah. Banyak orang terbunuh dan terluka dalam sekejap. Adapun para monster di depan yang selamat, mereka menatap pemimpin mereka dan iba. Sangat murka dan tak rasional. Mereka ingin mundur tetapi tak berani. Mereka hanya bisa menerjang maju, menghadapi kematian dengan gagah berani. Akhirnya cipratan darah membasahi wajah pemimpin monster itu dan menyadarkannya. Menghentikan serangannya, ia menatap kawanan monster yang terlalu sibuk menghindar untuk menyerang Xiaoyan dan yang lainnya, lalu mendengus pelan. Monster-monster di sekitarnya yang merasa lega oleh dengungan ini mundur cepat, membentuk lingkaran beberapa puluh kaki jauhnya. Mata mereka dipenuhi rasa takut karena selamat dari bencana. Terbebas dari kekhawatiran mereka, Xiaoyan dan Ziying melayang berdampingan di udara, menatap dingin ke arah pemimpin monster itu. Sehingga pemimpin monster itu juga menghentikan serangannya, menatap keduanya dengan tatapan tajam namun waspada. Percikan api yang tak terjelaskan perlahan menyebar di antara mereka. Masing-masing melihat jawaban yang sama di mata satu sama lain. Pertarungan sampai mati. Pemimpin monster itu perlahan melengkungkan tubuhnya, sisik di punggungnya terangkat. Setelah menarik nafas dalam-dalam, ia melepaskan raungan yang mengerikan. Raungan itu menggema di seluruh lembah dan tiba-tiba embusan angin bergemuruh. Udara yang tersentak oleh gemuruh yang menggelegar berubah menjadi bila-bila angin tak terlihat, menyapu ke arah Xiaoyan dan Ziying. Dengan raungan, angin bergemuruh dan ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Kemudian dia menarik Ziying ke belakangnya, menggenggam erat penguasa abadi api surgawi dengan kedua tangan dan mengayunkannya di depannya, membentuk dinding perisai. Sehingga bila-bila angin tak terlihat itu menghantam tubuh tebal penguasa abadi api surgawi, menghasilkan serangkaian suara gesekan logam yang menggesek gigi dan menyemburkan semburan udara putih yang tak terhitung jumlahnya. Namun raungan itu terus berlanjut. Begitu pula bila-bila angin yang membuat Xiaoyan yang tak mampu menahannya terlalu lama mundur selangkah. Karena jika dia bertahan terlalu lama, dia akan kalah. Sambil menarik nafas dalam-dalam dan 888 bayangan berbentuk penggaris tiba-tiba muncul lalu menghilang. Mereka mengembun menjadi satu penggaris dan menebas ke depan. Luar! Di bawah suara ledakan yang dahsyat, tampak yang dihasilkan langsung merobek massa bila angin yang padat. Lalu melesat maju, menghantam kepala pemimpin binatang iblis dengan keras.
sehingga pukulan dahsyat itu membuat kepala pemimpin binatang iblis miring, menghancurkan beberapa sisi dan memaksanya menghentikan aumannya yang mengerikan. Namun pernahkah dia menderita kerugian seperti itu sebelumnya? Pemimpin binatang iblis melototi Xiaoyan dan Ziying dengan marah. Matanya memerah hingga berdarah. Namun Xiaoyan dan Ziying bahkan lebih tercengang, karena titik di mana sisik jatuh dari kepala pemimpin binatang iblis hanya sedikit bengkak. Bahkan tidak ada jejak darah yang terlihat. Binatang iblis macam apa ini? Pertahanannya begitu tangguh. Xiaoyan dan Ziying keduanya sangat menyadari kekuatan 1000 kaki tanpa bayangan. Setelah kedua belah pihak bertukar pandang, masing-masing mengungkapkan ketakutan yang mendalam. Namun mampu memerintahkan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya benar-benar memiliki kekuatannya sendiri. Meskipun kecepatan dan kekuatan serangan pemimpin binatang iblis biasa saja, tapi pertahanannya sungguh tangguh. Saking kuatnya, Xiaoyan dan Ziying merasa bingung harus mulai dari mana. Namun tak ada waktu untuk memikirkan cara menembus pertahanan pemimpin binatang iblis. Kegelapan perlahan menghilang. Setelah semalaman pertempuran tanpa henti, bahkan dengan doki yang melimpah, kekuatan fisik mereka akan terkuras. Saat itu, King Mu'er, Xiaozhen dan yang lainnya akan berada dalam bahaya besar. Jadi Xiaoyan dan Ziying menerkam di bawah salju yang menari-nari. Ziying mengangkat tangannya, kepingan salju berkibar dan sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menghilang di antara mereka. Sulit membedakan yang benar dari yang salah, atau melacak arahnya. Setiap kepingan salju yang berkibar adalah angin pedang bersiul yang menembus udara. Jalan yang diaspal oleh ribuan kepingan salju tak lain adalah lautan pedang dan gunung pisau, sehingga hampir mustahil bagi makhluk apapun untuk bertahan hidup. Api mengembara berubah menjadi 3 kaki. Sang penguasa bangkit dan lautan api tiba-tiba muncul di depan. Detik berikutnya, sesosok penguasa bayangan muncul dari lautan api dan dengan cepat mengayunkan 1000 penguasa tanpa bayangan dengan momentum yang begitu dahsyat, hingga mengalahkan semua serangan sebelumnya. Namun, kepingan salju menghilang, lautan api mereda dan pemimpin monster hanya mengerutkan kening. Sisiknya masih tidak menunjukkan kerusakan yang terlihat, yang membuat keterampilan bertarung yang selalu Xiaoyan dan Ziying banggakan tiba-tiba kehilangan efektivitasnya, menyebabkan ekspresi Xiaoyan dan Ziying berubah drastis. Ziying mengangkat alis dan berbisik kepada Xiaoyan. Tuan Muda Xiao, ujilah keterampilan bertarung jiwa Anda. Namun tepat ketika Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melepaskan keterampilan bertarung jiwanya, sebuah bayangan besar turun di atasnya. Setelah berulang kali menahan serangan mereka, pemimpin binatang iblis turun dari langit dengan dahsyat, seperti gunung yang menghantam bumi, langsung mendarat di atas kepala Xiaoyan. Tanpa berpikir sejenak, Xiaoyan secara naluriah mengangkat penguasa beratnya, sekaligus memusatkan kekuatan jiwanya. Ruar! Udara berhamburan, debu berterbangan, dan telapak tangan raksasa pemimpin binatang iblis itu menghentakkan kaki ke arah penguasa abadi api surgawi, membuat Xiaoyan lengah dan membuatnya jatuh terjerembab. Tapi pemimpin binatang iblis itu terus mendesak, bertekad untuk menghancurkan Xiaoyan hingga menjadi bubur. Anda benar-benar mengejutkan saya tadi. Xiaoyan mendengus dingin, membentangkan sayap tulangnya untuk menghentikan sementara jatuhnya. Kemudian sambil memutar tubuhnya, ia mengayunkan penguasa abadi api surgawi. Kemudian energi langit dan bumi di sekitarnya dengan cepat berkumpul, berputar-putar di sekitarnya. Pada saat yang sama, telapak tangan raksasa pemimpin binatang iblis itu menghentakkan kaki ke arah penguasa abadi api surgawi. Sekali lagi. Tetapi kali ini Xiaoyan tidak lagi jatuh seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia menyeimbangkan diri dengan sedikit menuki. Hampir bersamaan aura samar beriak dari langit dan 2 batu giling hantu raksasa turun dari langit, mengintari pemimpin binatang iblis itu.
Mereka tampak berputar perlahan, tetapi kenyataannya mereka berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kedua batu giling itu berputar ke arah yang berlawanan, sehingga kekuatan mereka yang berlawanan menciptakan semburan udara yang dahsyat, yang membuat tubuh pemimpin monster iblis itu membeku dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Kemudian, sambil mencengkeram kepalanya dengan cakarnya, ia berguling-guling di udara, mengeluarkan teriakan melengking yang menyayat hati. Namun batu giling itu berputar semakin cepat. Dua kekuatan yang berlawanan menarik udara ke segala arah. Tiba-tiba, paduan suara lolongan meletus dari kawanan monster di kejauhan. Monster yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah. Melihat itu, Zijing menghela napas lega. Namun sebelum senyumnya sempat merekah, senyum itu membeku di wajahnya. Menatap pemimpin monster itu, matanya melebar tak percaya. Karena kekuatan penghancur jiwa yang dahsyat itu gagal mematahkan semangat juang pemimpin monster itu. Malah ia mengintensifkan semangat juang sang raja monster. Dengan setiap raungan kebencian, urat-urat emas menerangi sosok gelap pemimpin monster itu. Awalnya mereka terbatas, tetapi tak lama kemudian mereka menyebar ke seluruh tubuh, membentuk lingkaran cahaya keemasan yang melembut. Di sekeliling tubuh pemimpin monster, menangkis aliran udara dahsyat yang dihasilkan oleh dua batu giling raksasa tersebut. Tanpa serangan kekuatan jiwa yang terus-menerus, pemimpin monster segera tersadar. Diiringi raungan, "Manusia sialan!" Kemudian cakar-cakar setajam silet meraung turun. Gelombang demi gelombang menelan Xiaoyan yang telah berulang kali dikalahkan. "Saya menolak untuk percaya bahwa saya tidak bisa menghancurkan Anda." Pemimpin monster tampak percaya diri, tetapi kemudian ia menyadari bahwa di dalam cakar yang tampaknya tak tertembus itu, sesosok gelap melesat melalui celah-celah. Wujudnya sesulit gumpalan asap hitam. Seolah-olah kekuatan ofensif pemimpin monster lemah. Lagi pula, dibandingkan dengan Kirin Saju, kemampuan bertarung kelas dunia Xiaoyan dikombinasikan dengan sayap tulangnya sudah lebih dari cukup untuk mengatasinya. Namun ekspresi Xiaoyan serius, bahkan cemas. Karena pertahanan fisik pemimpin binatang iblis itu luar biasa kuat. Dan dengan lingkaran cahaya emas sebagai pertahanan jiwanya, apalagi King Mu'er, Xiaoyan dan yang lainnya dikepung oleh gerombolan binatang buas itu. Jadi bagaimana mungkin Xiaoyan tidak cemas? Untuk membunuh pemimpin binatang iblis ini, saya harus menggunakan keterampilan bertarung jiwa. Dan agar keterampilan bertarung jiwa efektif, saya harus menghancurkan lingkaran cahaya emasnya. Tapi apa sebenarnya lingkaran cahaya emas ini? Bagaimana cara menghancurkannya? Sosok Xiaoyan melesat seperti angin, pikirannya berpacu. Pada saat yang sama Zijing telah tiba dan langsung menusuk lebih dari 700 kali, menghancurkan bayangan cakar pemimpin binatang iblis yang terus-menerus, lalu segera berbalik untuk membunuh pemimpin binatang iblis itu. "Anda pikir Anda bisa membunuh saya?" Mata pemimpin binatang iblis itu berkilat jijik. Membiarkan Zijing menyerbu ke depan dengan cakarnya yang besar menebas Xiaoyan lagi. Jelas dia tahu bahwa di antara keduanya pria berpakaian hitam itu merupakan ancaman terbesar baginya dan harus disingkirkan terlebih dahulu. Jadi pedang Zijing tidak menemui perlawanan dari pemimpin binatang iblis itu. Namun, meskipun pedang tajam itu menembus lingkaran cahaya emas, hanya meninggalkan beberapa bekas putih tipis pada sisi hitam pekatnya, yang membuat pemimpin monster itu tertawa terbahak-bahak, menebas Xiaoyan dengan cakarnya. Namun sesaat kemudian ekspresinya berubah drastis, karena tiba-tiba ia menyadari serangan cakarnya yang tajam melambat, dan tubuhnya tampak agak kaku. Ia kemudian menyadari bahwa kabut putih tiba-tiba muncul di sekitarnya. Ternyata meskipun Zijing telah menusuk cakar pemimpin monster dengan lebih dari 700-an serangan, ia juga menggunakan angin pedang untuk melancarkan domain es dan salju miliknya. Jelas domain es dan salju adalah wawasan baru yang diperoleh Zijing melalui kombinasi jejak tarian salju penghancur. Dengan teknik pertarungan tim,
Memanfaatkan misteri formasi, ia menyebabkan sirkulasi energi dingin yang berkelanjutan di area tertentu. Akumulasi energi dingin yang berkelanjutan di area ini menyebabkan suhu turun drastis, memperlambat semua gerakan di dalamnya. Meskipun teknik ini menghabiskan banyak doki dan tidak memiliki efek merusak pada musuh, tetapi secara mengejutkan efektif dalam perlambatan gerakan musuh untuk sementara yang kuat. Lebih lanjut, Ziying telah memperkirakan dengan tepat bahwa lingkaran cahaya emas pemimpin monster tidak memberikan pertahanan terhadap serangan selain kekuatan jiwa, kecuali terhadap serangan dari teknik pertarungan non-jiwa. Jika tidak, lingkaran cahaya emas ini akan terlalu kuat. Pada saat ini, sang pemimpin monster yang terperangkap oleh lapisan udara dingin merasakan seperti terjebak dalam rawa. Tak hanya pergerakannya yang sulit, serangannya pun sangat lambat. Bagi Xiaoyan dan Ziying yang gesit, serangannya tampak sengaja diperlambat, sehingga mudah dihindari. Sambil melirik Ziying dengan kagum, Xiaoyan tiba-tiba mendapat kilasan inspirasi. Teringat akan komandan misterius di teras batu abu-abu. Ia teringat pedang merah darah yang muncul dan menghilang dengan kekuatan yang begitu sulit dipahami. Mampu mengabaikan semua rintangan dan yang masih membuatnya ketakutan. Sejak menguasai kekuatan magis langit dingin, kendali Xiaoyan atas kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat yang baru. Namun Xiaoyan selalu percaya bahwa semua penggunaan kekuatan jiwa adalah cara eksternal untuk membunuh musuh, dan tak pernah berpikir bahwa kekuatan itu bisa ditembus dari dalam. Sekarang melalui pedang merah darah pencerahannya, penghalang tipis itu tiba-tiba tertembus dan mata Xiaoyan berbinar. Jadi dia membiarkan Ziying melenyapkan domain es dan salju. Kemudian Xiaoyan berdiri di hadapan pemimpin monster itu dengan senyum di wajahnya. Pada saat ini, sinar matahari fajar pertama menembus kabut malam, menebarkan bayangan di atas pembukitan hijau dan menimpa Xiaoyan, memberinya aura misterius. Pemimpin monster itu menurutkan kening curiga, bingung melihat kepercayaan diri Xiaoyan yang berdiri di hadapannya. Baru saja lolos dari dunia es dan salju, ia dipenuhi amarah dan tak mau berspekulasi. Ia langsung menampar wajah Xiaoyan. Dalam pandangannya, apapun tipu daya atau rencana jahat Xiaoyan, ia bisa menghancurkan mereka dengan satu pukulan. Namun menghadapi pukulan dahsyat dari pemimpin monster itu, Xiaoyan tetap tersenyum. Kemudian sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan sebilah pedang kecil berkilauan ungu dan merah muncul di dayunya. Tiba-tiba Xiaoyan yang telah mencapai pencerahan memiliki kekuatan jiwa tingkat kehendak. Kekuatan jiwanya dapat berubah menjadi senjata yang tak terhitung jumlahnya. Ia mengubahnya menjadi pedang kecil karena ringan dan tajam, membuatnya lebih sulit dilacak dan lebih mudah menembus lautan kesabaran musuh. Pedang? Pemimpin monster tercengang, bahkan Ziying juga sedikit terkejut. Tak satu pun dari mereka tahu pedang ini terbentuk dari kekuatan jiwa. Saat pemimpin monster tercengang, dia juga menduga ini adalah jurus pamungkas tersembunyi pria berpakaian hitam itu. Mungkinkah pria ini seorang ahli pedang? Dan penggunaan penggaris berat sebelumnya hanyalah kedok. Bahkan Ziying yang dingin terkejut pun bingung. Mengapa Xiaoyan meninggalkan penggaris itu demi pedang di saat genting seperti itu? Apalagi pedang kecil. Saat keduanya menatap dengan takjub, pedang ungu merah itu tiba lebih dulu, langsung melayang di depan kepala pemimpin monster sebelum menghilang di depan mata mereka. Membingungkan. Pemimpin monster melihat bahwa lingkaran cahaya emas pelindung itu bahkan belum beriak, menepisnya dan terus menyerang dengan telapak tangannya yang besar. Saat telapak tangan besar itu mendekati kepala Xiaoyan, pemimpin binatang iblis itu tiba-tiba mendengar suara samar pedang yang menusuk udara, sehingga kebingungan menyergapnya. Dari mana suara itu berasal? Detik berikutnya ekspresinya berubah drastis. Dengan erangan teredam ia mundur berulang kali. Kaki belakangnya yang kuat mengirimkan hembusan udara ke udara.
Ia akhirnya memahami asal suara pedang dan lokasinya. Tepat di depan lautan kesadarannya terdapat pedang kecil berwarna ungu merah. Bila tajam itu menembus lautan kesadaran pemimpin binatang iblis itu seperti kertas tipis, dengan mudah mengirisnya. Kemudian dengan suara dentuman pedang itu runtuh, memperlihatkan lautan kesadarannya. Pukulan keras ke lautan jiwanya akan takluk bahkan pada Dodi bintang 9. Apalagi binatang iblis bintang 7 tahap awal. Pemimpin binatang iblis itu gemetar ketakutan. Baru kemudian ia menyadari bahwa itu bukanlah pedang sungguhan, melainkan pedang yang terbuat dari kekuatan jiwa. Ia tidak tahu bagaimana pedang kecil berwarna ungu merah ini yang dibentuk oleh kekuatan jiwa telah menembus lingkaran cahaya emasnya. Ia juga tidak tahu bagaimana pria berpakaian hitam di depannya, seorang kultivator bintang 6 tahap awal, dapat memiliki jurus pembunuh jiwa yang begitu kuat. Dia hanya tahu bahwa dengan penghalang lautan kesadarannya yang telah ditembus, kekuatan jiwanya melemah, dan ia ditakdirkan untuk tamat. Sehingga pemimpin monster meraung dan enggan, dengan putus asa mengerahkan kekuatan jiwanya untuk melawan pedang ungu merah. Dengan panik mengeluarkan perintah serangan kepada para monster. Hanya dengan membunuh pria berpakaian hitam itu, sebelum ia jatuh, ia dapat lolos dari nasib ini. Menatap kawanan monster berwarna merah darah yang padat menyerbu ke arah mereka. Xiaoyan dan Ziying mengulangi trik lama mereka. Mengepakkan sayap tulang mereka dan melepaskan keterampilan bertarung mereka saat mereka mengelilingi pemimpin monster itu. Sekarang lautan kesadarannya rusak dan rasa sakit yang menembus jauh ke dalam tulangnya tak tertahankan. Pemimpin monster itu melolong dengan marah, menghentakkan kakinya yang besar dan mengayunkan cakarnya tanpa sadar. Seketika lebih dari selusin monster yang menyerbu ke arahnya jatuh ke dalam genangan darah. Lautan monster itu gemetar ketakutan pada pemimpin mereka yang panik. Tetapi perintah pemimpin itu setegas gunung, jadi para monster hanya bisa pasrah dan menyerbu maju. Satu demi satu, menyerbu Xiaoyan dan dua lainnya. Berbondong-bondong mati di bawah serangan tak beralasan sang pemimpin monster. Telapak tangan raksasa sang pemimpin monster menghantam tanah dan kakinya yang tebal menghentak membentuk tumpukan. Bagi mereka yang tidak tahu, ia sedang melancarkan pembantaian berdarah terhadap kawanan monster. Namun Xiao dan Jiying mengadakan gerakan lincah dan kecepatan luar biasa mereka untuk menghindar dan meliuk-liuk di sekitar pemimpin iblis itu. Meskipun terkejut, mereka lolos tanpa cedera. Ketika pemimpin iblis itu roboh dengan suara gedebuk, mata terbelalak penuh kebencian. Bukit di bawahnya sudah dipenuhi mayat-mayat monster iblis. Seluruh puncak gunung berlumuran darah coklat kemerahan. Anggota tubuh yang terpenggal dan lengan yang patah berserakan di mana-mana. Dan usus hati serta paru-paru berserakan di mana-mana, yang membuat udara dipenuhi bau neraka. Pemandangan yang langsung berasal dari neraka. Sambil menahan gerakan mereka, Xiaoyan dan Ziying menatap pemandangan yang mengejutkan itu. Keduanya terdiam sejenak. Pertempuran ini telah dimenangkan dengan susah payah. Jika Xiaoyan tidak memahami pedang hati, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Sambil menyeka darah dari wajahnya, Xiaoyan mengangkat bahu dan berkata dengan senyum tipis. Akhirnya berhasil membunuhnya. Iya, akhirnya berhasil membunuhnya. Jiying terengah-engah, senyum lega tersungging di wajahnya. Tetapi kemudian gelombang kekhawatiran kembali. Saya penasaran bagaimana kabar Xiaoyan dan yang lainnya. Sekarang pemimpin binatang iblis itu sudah mati. Tekanan mereka seharusnya sudah jauh berkurang. Xiaoyan menghela nafas. Ayo pergi, kita sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Ya, sudah waktunya untuk mengakhiri. Jiying mendongak. Semua binatang iblis yang masih hidup telah melarikan diri ketika pemimpin mereka meninggal. Bersembunyi jauh di pegunungan hijau. Tak satu pun binatang iblis yang terlihat. Kemudian Jiying tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka Anda bisa mengubah kekuatan jiwa Anda menjadi benda fisik. Tuan Muda Xiao, Anda benar-benar menjadi semakin kuat.
Xiaoyan berkata dengan penuh syukur. Saya juga tidak menyangka. Ini semua berkat pemahaman saya tentang pedang hati saat itu. Pemahaman tentang pedang hati? Tanya Jiying. Apakah itu pedang kecil berwarna ungu merah? Iya. Xiaoyan membentangkan sayap tulangnya dan mendesah saat ia terbang. Tapi saya merasa langit dingin seluas lautan. Saya belum memahami seluruh rahasianya. Jiying dipenuhi rasa takjub. Sudah sekuat ini, tapi belum tentu menyimpan semua rahasianya. Ya ampun, jurus pertarungan jiwa Anda ini ada di tingkatan berapa? Ketika tingkatan Chang Kyung-han disebutkan, Xiaoyan hanya bisa tersenyum getir. Saya juga ingin tahu tingkat apa itu. Dengan tewasnya pemimpin monster di sisi ngarai ini langsung mundur bak air pasang. Namun puluhan monster di lapisan terdalam sudah murka. Masih menyerang Long Yi, Xiaoyan, dan rekan-rekan mereka tanpa rasa takut. Setelah dikepung gelombang monster selama beberapa jam, semua orang sudah kelelahan. Sekarang, setelah monster-monster di lapisan terluar tiba-tiba mundur, mereka tahu bahwa Xiaoyan dan Jiying pasti telah berhasil membunuh pemimpin monster itu. Dan mereka tak kuasa menahan kegembiraan. Monster-monster sialan ini, kenapa mereka tidak mau mundur? Saya sangat lelah, sampai-sampai saya hampir tidak bisa mengangkat tangan saya. Xiaoyan menggetakkan giginya saat menahan serangan monster itu. Tak kuasa menahan umpatan. Bertahanlah sedikit lagi, karena Tuan Muda Xiao dan Jiying telah berhasil. Mereka pasti akan segera bergabung dan kita. Feng Feng yang berada di level terbawah sekarang kelelahan. Setelah melemparkan pedang angin terakhir dengan sekuat tenaga, ia tak mampu lagi bertahan dan tertunduk di tanah. Pemimpin monster itu jauh dari kita. Ayah dan Jiying akan butuh waktu untuk tiba, jadi kita harus bertahan. Cahaya kemasan pada wujud naga Long Yi telah meredup jauh dan kilatan petir tak lagi sekuat sebelumnya. Namun ia tetap teguh memberikan penghalang keamanan bagi semua orang. Puluhan monster iblis ini benar-benar gila, sungguh gila. Gumam King Mu'er. Serangannya tak tergoyahkan, hatinya berdoa dalam hati. Pembohong kecil, Anda harus cepat. Jika Anda terlambat, kita mungkin tidak akan bisa bertahan. Semua orang menaruh harapan besar pada Xiaoyan. Tampaknya yakin bahwa mundurnya gelombang monster itu adalah karena Xiaoyan dan Jiying membunuh pemimpin monster iblis itu. Alih-alih karena terburu-buru mengepung dan membunuh Xiaoyan dan Jiying. Mereka mungkin pernah mengkhawatirkan Xiaoyan sebelumnya, tetapi mereka tak pernah menganggapnya kalah atau terbunuh dalam pertempuran. Meskipun perasaan ini aneh dan mereka tak bisa menjelaskan keyakinan mereka yang begitu besar pada Xiaoyan. Mungkin keajaiban yang telah ia ciptakanlah yang telah mengukuhkan mistosnya tentang ketangguhan di hati mereka. Namun memang, Xiaoyan tak pernah mengecewakan siapapun, dan kali ini pun tak terkecuali. Ia tak membuat mereka menunggu lama. Sekarang dia dan Jiying muncul di hadapan semua orang. Tuan Muda Xiao dan Jiying kembali. Akhirnya sampai. Pembohong kecil. Hati orang-orang yang mati-matian melawan serangan monster melonjak kegirangan. Saat itu mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka, mengempaskan monster-monster yang menyerang. Pemimpin Anda sudah mati, tapi Anda masih menolak untuk melarikan diri. Apa Anda lelah hidup? Dengan raungan, dua aliran cahaya menukik. Tatapan mereka tertuju pada Feng yang ambruk ke tanah, tak berdaya melawan lagi. Serangkaian jejak kaki tiba-tiba muncul di hampaan ngarai. Masing-masing berupa gumpalan salju. Sosok Jiying langsung menukik, menghunus bilah cahaya dengan hawa dingin yang tajam, menghabisi beberapa monster yang menyerbu ke arah mereka. Sebelum mereka sempat mencoba melawan, beberapa monster terbunuh oleh bilah tajam Jiying, dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Namun Jiying juga kelelahan dan jatuh ke tanah. Melihat ini, ketakutan di mata puluhan monster yang panik tiba-tiba memudar. Kemudian hampir 10 monster bergegas keluar, mengepung dan menyerang lagi. Jiying!
Zhoujian dan rekan-rekannya terlambat menghentikannya dan mereka semua meraung ketakutan. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah selalu menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.